Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Satu kata yang indah untuk dikatakan adalah cinta. Cinta kasih Allah yang sungguh besar telah membuatkan Dia hadir di dalam sejarah hidup manusia. Ini saya dapat gambarkan, cinta Allah itu adalah seperti lautan yang tidak bertepi. Pada hari ini, mari bersama-sama kita semakin mahu menyadari kebaikan dan kerahiman Allah yang begitu besar pada umat manusia. Kita baru saja melewati perayaan Paskah, yaitu penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi puncak karya penyelamatan manusia. Paskah juga merupakan bukti kasih Allah yang sangat dalam dan sangat besar kepada manusia. Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya, sehingga dengan berbagai cara Dia mau supaya kita selalu menyadari bahwa Dia selalu menyertai kita. Tuhan memiliki banyak cara supaya kita selalu mengingat kerahimannya. Antaranya adalah devosi. Devosi adalah salah satu cara untuk membina relasi yang semakin dalam kepada Allah, sehingga kita semakin menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita belajar dari Santa Maria Faustina Kowalska yang dikenal oleh seluruh dunia sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Karena melalui Santa ini, kita semakin mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh berbelas kasih. Santa Faustina lahir dalam keluarga petani yang miskin dan saleh di Glogowi, yaitu sebuah desa di jantung Polandia, dan diberi nama Helena. Dia adalah anak ketiga dari 10 orang adik-beradik. Ketika dia baru berumur 7 tahun, dia sudah merasakan kerinduan di dalam hatinya untuk hidup sebagai seorang biarawati atau seorang sister. Maka ia mulai mencari biara untuk bergabung. Dia mengetuk banyak pintu biara, tetapi tidak satu pun menerimanya. Akhirnya pada 1 Agustus 1925, dia memasuki klausura dalam biara kongregasi Sister Bonda Allah Kerahiman di Warsawa. Ketika diterima dalam kongregasi ini, Helena menerima nama Sister Maria Faustina. Dia memusatkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan terus-menerus menjalin kesatuan dengan Allah melalui korban-korban yang dilakukan demi penyelamatan jiwa-jiwa. Relasi yang mendalam dengan Allah membawa Santa Faustina kepada pengenalan akan misteri iman yang memampukan dia untuk menyadari kehadiran Allah di dalam jiwanya. Santa Faustina menulis hal tersebut di dalam buku hariannya demikian. Lubuk jiwaku laksana suatu dunia yang luas dan indah. Di sana hanya Allah dan aku hidup bersama. Selain Allah tidak ada seorang pun diizinkan masuk ke dalamnya. Inilah yang dikatakan oleh Santa Faustina di dalam buku hariannya. Kesadaran dan kehadiran Allah di dalam jiwanya ini ditopang dengan usaha yang tetap. Dan setiap hari yang intinya ialah bersatu dengan Yesus melalui doa-doa pendek atau dengan mempersembahkan kepada Allah apa yang ia alami. Contohnya dalam pekerjaan, penderitaan, sukacita, dan sebagainya. Pengenalan akan misteri iman yang disertai dengan kesadaran akan kehadiran Allah di dalam lubuk jiwanya telah membawa Santa Faustina kepada pengenalan akan misteri kerahiman ilahi yang membangkitkan dan menumbuhkan dalam jiwanya sikap berharap kepada Tuhan dan sekaligus untuk mengukir sifat ilahi itu di dalam hatinya sendiri dalam tindakan belas kasihan terhadap sesama. Melalui
Melalui teladan Santa Faustina, kita dapat mengenali misteri kerahiman ilahi dan belajar untuk selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Selain itu, kita juga diajak untuk melatih diri dalam sikap penuh pengharapan kepada Allah dan berbelas kasih kepada sesama, dan juga semakin menghayati relasi dengan Yesus dalam Ekaristi bersama dengan Bunda Maria. Teladan hidup yang diberikan oleh Santa Faustina ini sangat berakar dalam Injil dan sekaligus dapat dipraktikkan oleh semua orang. Mungkin ini menjadi alasan mengapa teladan hidup Santa ini menarik ramai orang pada masa kini. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, menyadari akan hal ini, apakah kita tidak bersyukur dan bersuka cita? Bagi saya secara pribadi, saya sungguh mengagumi dan iri serta tercabar karena rahmat yang diterima oleh Santa Faustina ini, di mana dia rela dipakai oleh Allah untuk mewartakan kabar gembira tentang kerahiman dan belas kasih Allah kepada dunia yang sungguh melampaui akal budi manusia. Santa Faustina telah dipilih oleh Allah menjadi rasul kerahimannya, sehingga melalui dia Tuhan menyampaikan pesannya kepada seluruh dunia. Melalui Santa ini kita mengetahui betapa besar kasih Allah kepada manusia, yaitu secara pribadi bagi Anda dan saya. Allah yang Maha Rahim tidak ingin menghukum manusia yang sedang sakit atau berdosa. Sebaliknya dia ingin menyembuhkan dan mengampuni mereka dan mau mendekap mereka di dalam hatinya yang Maha Rahim. Pesta kerahiman Allah dikenal di gereja baru saja sejak tahun 2000 dan kemudian ia dirayakan setiap tahun. Ketika kita merayakan pesta ini dengan penuh penghayatan dan sungguh menyadari dosa-dosa kita, maka kita dapat memperoleh rahmat yang hampir sama dengan rahmat pembaptisan. Rahmat Tuhan adalah harta yang tak terhingga, karena rahmat itu sendiri adalah diri Allah, atau dengan kata lain adalah kasih-Nya sendiri. Allah selalu mencari hati manusia yang penuh kasih, seperti hati Santa Faustina, karena kasih adalah kekuatan yang dapat menyelamatkan dunia ini. Melalui Santa Faustina, kita juga memiliki gambar Tuhan yang Maha Rahim. Gambar tersebut memiliki pesan tersendiri. Ketika kita melihat gambar tersebut, kita selalu diingatkan bahwa Allah yang Maha Rahim itu adalah andalan kita satu-satunya, dan kerahimannya juga tanpa batas. Dan secara khusus bagi Anda dan saya secara pribadi, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita berdoa supaya kita semua semakin ingin mendalami kasih Allah dan berusaha menangkap kekayaan kasih itu dalam gambar yang dihadiahkan Tuhan sendiri kepada umatnya di zaman ini. Semoga doa yang pendek dan sederhana ini selalu menggema di dalam hati kita dan memberi kita kekuatan untuk sungguh percaya kepada kerahiman dan belas kasih Allah kepada kita. Yesus, Engkau andalanku. Tuhan memberkati kita semua.